Halo semuanya, selamat datang di Diplomat Stable. Bayangkan, ini terjadi di hadapan Anda. Pukul 9 pagi, seorang perempuan berlari menuju gerbang kedutaan besar India di Islamabad. Pakaiannya berantakan, wajahnya penuh ketakutan, tangannya gemetar. Begitu masuk, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Please, don't send me back. Belakangan ini diketahui perempuan itu bernama Usma Ahmed. Ia mengaku dipaksa menikah, mengalami penyiksaan, dan kini hanya satu tempat untuk meminta perlindungan. Pertanyaannya, kalau Anda seorang diplomat, apa yang akan Anda lakukan? Baik, sekarang sudah hadir di hadapan kita ketiga narasumber kami yang memiliki keahlian dan juga perspektif yang berbeda-beda tentunya. Yang pertama ada Ibu Zahra. Beliau adalah seorang diplomat senior. Selamat datang Ibu Zahra di Diplomat Stable. Terima kasih, senang sekali saya bisa hadir. Tentu topik hari ini sangat menarik karena masyarakat sering melihat hasil akhir sebuah kasus diplomatik tanpa mengetahui proses pengambilan keputusan. Nah, justru itu Mbak, proses yang memang sangat paling sulit. Betul sekali Bu Ara. Selanjutnya sudah hadir juga di sini pengamat hak asasi manusia kami bernama Ibu Salsa. Selamat datang Ibu Salsa di Diplomat Stable. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Saya senang sekali nih karena biasanya tuh isu seperti ini tuh hanya dilihat dari sisi politiknya gitu. Padahal ada satu hal yang biasanya kita lupakan. Di balik seluruh dinamika diplomasi tersebut ada nih manusia yang justru keselamatan dan hak-haknya sedang dipertaruhkan seperti itu. Terima kasih Ibu Salsa. Selanjutnya terakhir ada Ibu Nazwa. Nah, di sini Ibu Nazwa sebagai akademisi hubungan internasional ya semuanya. Selamat datang Ibu Nazwa di Diplomat Stable. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Saya rasa kasus Usma Ahmed ini sangat menarik ya, karena benar-benar memperlihatkan bahwa satu individu ini ternyata dapat mempengaruhi hubungan kedua negara. Tentunya dalam hubungan internasional ini setiap tindakan diplomat ini pasti kan membawa konsekuensi politik gitu dan opini publik gitu kan. Jadi India ini tidak sedang mengambil keputusan di wilayahnya sendiri, tetapi ia sedang berada di Pakistan. Nah, artinya setiap langkah ini harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan negara lain seperti itu. Dan inilah yang menurut saya kira ini film ini kasus ini sangat menarik gitu. Jadi karena kita ini dipaksa untuk memahami bahwa setiap keputusan yang secara moral ini mungkin terlihat benar, tetapi belum tentu secara diplomatik ini mudah dilakukan seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya sejak pertama kali kasus ini muncul tuh seorang diplomat tuh sebenarnya sedang di posisi yang serba salah, bukan begitu? Persis, dan menurut saya itulah yang sering tidak terlihat oleh publik. Masyarakat besar biasanya hanya melihat hasil akhirnya, korban berhasil pulang, atau kenapa lama sekali. Padahal di balik keputusan itu ada puluhan pertimbangan yang harus kita pikirkan, mulai dari hukum, hubungan bilateral, hingga keselamatan semua pihak yang terlibat. Menarik sekali, karena semakin kita membahas kasus ini ya, semakin terlihat juga nih bahwa pertanyaannya tuh bukan lagi apakah Usma ini harus dibantu, tapi bagaimana cara membantu tanpa menciptakan masalah yang baru. Dan menurut saya disinilah inti diplomasi yang sebenarnya. Nah, baik, setelah kita memahami ya bahwa kasus ini tuh bukan sesederhana menolong atau tidak menolong. Nah, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian ke inti dari diskusi kami, yang dimana saya akan memberikan satu skenario. Bayangkan, bila ibu-ibu sekalian ini sedang bertugas sebagai diplomat di kedutaan besar India di Pakistan dan mengalami hal yang serupa seperti kasus Usma Ahmed ini, pertanyaan saya sederhana. Tetapi mungkin menjadi keputusan yang tersulit nih dalam karir seorang diplomat. What would you do? Ibu Zahra sebagai diplomat boleh dipersilakan menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Nadia.
Kalau saya berada di posisi tersebut, keputusan yang pertama saya bukan langsung memikirkan bagaimana memulangkan korban, tapi yang pertama saya pikirkan adalah bagaimana memastikan dua hal berjalan bersamaan. Yang pertama adalah keselamatan korban, yang kedua adalah kepastian fakta. Banyak orang mengira diplomat itu bisa langsung berkata, baik, kami akan membawa Anda pulang. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya harus memastikan siapa orang ini, bagaimana status hukumnya, apakah benar ia warga negara India, dan apakah ancaman yang ia sampaikan itu memang nyata. Semua itu penting karena setiap keputusan yang saya ambil mewakili negara. Baik, jadi langkah pertama itu bukan negosiasi dengan Pakistan, begitu Ibu Zahra? Belum. Sebelum bernegosiasi dengan negara lain, saya harus memastikan bahwa negara saya memiliki dasar yang kuat untuk bertindak. Kalau ternyata informasi yang kami pegang ini tidak akurat, bukan hanya kredibilitas diplomat yang dipertaruhkan, tetapi juga hubungan kedua negara. Oke, terima kasih Ibu Zahra atas responnya. Ibu Salsa, apakah menurut Ibu sendiri pendekatan seperti itu sudah tepat? Menurut saya ya, secara prosedural memang masuk akal begitu. Tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Ibu Zahra sebagai diplomat, bagaimana kalau selama proses verifikasi itu korban justru berada dalam kondisi trauma berat gitu, atau sedang terancam? Nah, apakah proses administrasi ini tidak menghambat perlindungan yang seharusnya segera diberikan? Baik, terima kasih Bu Salsabila. Itu pertanyaan yang sangat penting karena seringkali muncul anggapan bahwasanya verifikasi berarti membiarkan korban menunggu lebih lama kepastian, padahal tidak demikian. Perlindungan sementara tetap bisa diberikan, misalnya menyediakan tempat yang aman di lingkungan kedutaan, memberikan akses kepada tenaga medis apabila diperlukan, atau memastikan korban tidak dipaksa keluar selama situasinya itu belum jelas. Jadi perlindungan kemanusiaan bisa berjalan bersamaan dengan proses verifikasi. Wah, saya senang sekali nih mendengar hal tersebut gitu ya. Nah, karena dari perspektif HAM sendiri gitu, keselamatan korban ini tidak boleh dikompromikan gitu. Namun saya masih punya nih satu pertanyaan lagi buat Bu Zahra, di mana gimana sih kalau ternyata pemerintah Pakistan datang nih dan mengatakan bahwa Uzma harus segera diserahkan karena proses hukumnya berada di bawah yurisdiksi mereka begitu. Wah, ini mulai menarik nih. Silakan Ibu Zahra responnya. Baik, kalau situasinya seperti itu saya tidak langsung mengatakan tidak ataupun iya. Yang akan saya lakukan adalah untuk membuka komunikasi. Diplomasi pada dasarnya seni untuk menjaga ruang dialog itu tetap terbuka. Saya akan meminta waktu untuk memastikan fakta, menjelaskan posisi pemerintah India, dan mencari solusi yang tetap menghormati hukum Pakistan tanpa mengabaikan keselamatan warga negara kami. Nah, kalau boleh saya tambahkan ya untuk Bu Zahra dan Bu Salsa, jadi menurut saya di sini adalah letak dilema hubungan internasional. Nah, karena seperti yang tadi sudah dibilang, banyak orang berpikir kalau dia warga negara India ya udah bawa pulang aja kayak gitu. Tapi secara praktiknya diplomat ini kan bekerja di wilayah negara lain. Nah, ada prinsip kedaulatan yang tetap harus dihormati seperti itu. Jadi kalau India itu tiba-tiba bertindak sepihak, Pakistan bisa menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap urusan di domestiknya seperti itu. Baik. Jadi keputusan seorang diplomat itu bukan tentang benar atau salah seperti itu. Iya betul. Nah, terkadang pilihan yang saya kira manusiawi atau kita anggapnya itu manusiawi belum tentu itu menjadi pilihan yang paling tepat secara diplomatik. Jadi sebaliknya juga pilihan yang paling aman secara diplomatik ini bisa saja mendapatkan kritik karena dianggap terlalu lambat dalam melindungi korban. Nah, ini yang menjadi hal penting mengapa diplomat ini selalu hampir bekerja di wilayah yang abu-abu seperti itu. Nah, saya setuju nih bahwa ada wilayah abu-abu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Najwa tadi. Tapi saya ingin menantang pernyataan tadi gitu. Dimana menurut saya kita juga harus berhati-hati agar alasan menghormati kedaulatan di sini tuh tidak dijadikan pembenaran untuk menunda perlindungan terhadap korban. Dan saya sepakat dengan hal itu. Seorang diplomat yang baik tidak boleh menjadikan prosedur sebagai alasan untuk mengabaikan sisi kemanusiaan.
Namun sebaliknya, kita juga tidak boleh mengabaikan atau mengorbankan hubungan antar negara hanya karena mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Yang kita cari adalah titik keseimbangannya. Oke, jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya sejauh ini, tampaknya ada 3 kepentingan nih yang harus dijaga secara bersamaan. Yang pertama itu keselamatan korban, kedua itu penghormatan terhadap hukum dan juga kedaulatan negara tempat diplomat itu bertugas, lalu dan yang ketiga itu menjaga hubungan diplomatik agar kasus ini tuh tidak berkembang menjadi konflik antar negara. Apakah ketiga narasumber ini dari ibu-ibu sekalian ini sepakat? Saya sepakat. Saya setuju dengan catatan bahwa keselamatan korban juga tetap harus menjadi prioritas. Oh ya, dan saya ingin menambahkan satu hal, apapun keputusan yang diambil nantinya pasti harus memiliki legitimasi hukum dan diplomatik. Karena keputusan itu tidak hanya akan dinilai secara publik oleh hari ini, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi penanganan kasus serupa di masa depan. Wah, menarik sekali. Oke, pada segmen berikutnya mungkin saya ingin menguji nih para narasumber kita dengan situasi yang lebih sulit. Bagaimana jika pemerintah Pakistan ini menolak bekerja sama, apakah jalur diplomasi itu tetap masih menjadi pilihan terbaik? Kita akan bahas setelah ini. Nah, baik. Tadi kan kita udah sepakat ya, kalau misalnya keselamatan korban, hukum, dan juga hubungan bilateral tuh harus dijaga secara bersamaan gitu. Tapi mari kita naikkan tingkat kesulitannya. Saya ingin memberikan skenario lanjutan nih untuk ibu-ibu sekalian. Bayangkan jika proses verifikasi itu sudah selesai dan juga bukti-bukti itu mengarah bahwa Usma ini memang menjadi korban, namun pemerintah Pakistan tuh menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan urusan domestik dan kedutaan besar India tuh menyerahkan Usma terhadap otoritas setempat. Mungkin pertama untuk Ibu Zahra dulu sebagai diplomat, apa yang akan Anda lakukan Ibu Zahra? Kalau saya langsung menolak permintaan itu, situasi bisa memburuk. Begitupun sebaliknya, ketika saya langsung menyerahkan Usma, saya berpotensi gagal menjalankan tanggung jawab saya untuk melindungi warga negara saya. Jadi langkah pertama saya adalah membuka jalur komunikasi resmi. Saya akan meminta pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Pakistan untuk menjelaskan posisi kami, sekaligus memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan benar-benar memberikan perlindungan terhadap korban. Jadi fokusnya itu memang bukan menang atau kalah dalam negosiasi. Tepat sekali. Banyak orang membayangkan negosiasi itu seperti pertandingan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi dalam diplomasi tujuan utamanya justru untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Saya setuju nih bahwa dialog itu memang penting gitu. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana kalau selama proses dialog itu keselamatan Usma ini justru semakin terancam? Bukankah ada kondisi di mana tindakan yang cepat lebih dibutuhkan ya daripada negosiasi yang terlalu panjang gitu, Ibu Zahra? Itu sebabnya perlindungan sementara ini menjadi sangat penting. Selama proses diplomatik berlangsung, keselamatan korban tidak boleh diabaikan. Jadi diplomasi dan perlindungan kemanusiaan harus berjalan secara beriringan. Nah, kalau boleh saya tambahkan ya Ibu Zahra, jadi sebenarnya inilah yang membedakan antara diplomasi dengan respon secara emosional seperti itu. Jadi dalam hubungan internasional ini, keputusan yang diambil hari ini tidak hanya menyelesaikan untuk satu kasus, tetapi juga untuk membentuk hubungan antar negara di tahun-tahun berikutnya. Oke, seperti itu. Oh, baik. Jadi artinya satu keputusan itu bisa menjadi presiden, bukan begitu? Betul. Jadi kalau suatu negara ini bertindak tanpa menghormati prosedur diplomatik, negara lain ini bisa kehilangan kepercayaannya seperti itu. Jadi dampaknya ini tidak terhenti pada satu kasus aja, tetapi bisa mempengaruhi kerjasama di bidang-bidang lainnya seperti di perdagangan, keamanan hingga pertukaran warga negara. Oke, selanjutnya saya ingin tanya nih kepada Ibu Salsa. Apakah menurut Ibu Salsa ada titik temu nih antara perlindungan HAM dan juga kepentingan diplomatik? Baik Mbak Nadia.
Jadi menurut saya ada sih, dimana HAM dan diplomasi ini bisa saling mendukung apabila negara benar-benar berkomitmen untuk mencari solusi gitu. Yang penting adalah transparansi prosesnya, akses terhadap bantuan hukum, dan memastikan korban tetap memiliki hak untuk didengar. Saya sepakat. Bahkan dalam banyak kasus, keberhasilan diplomasi justru diukur dari kemampuannya untuk melindungi manusia tanpa memperburuk hubungan antar negara. Wah, menarik. Jadi kalau boleh saya rangkum, diplomasi itu bukan sekedar soal menjaga citra negara saja ya, tetapi juga tentang bagaimana sih negara itu menjalankan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab. Benar, dan menurut saya itulah pelajaran terbesar dari kasus Usma Ahmed ini. Diplomasi yang baik ini bukan diplomasi yang paling keras gitu. Jadi melainkan diplomasi yang mampu menghasilkan solusi yang sah, dapat diterima, dan meminimalkan atau meminimalisir konflik. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya, saya ingin meminta jawaban nih dari para narasumber kita ini. Satu kalimat saja. Apa kualitas yang paling penting yang harus dimiliki seorang diplomat ketika menghadapi situasi seperti ini? Ketegasan yang dibarengi kebijaksanaan. Kalau dari saya, empati yang tetap berpijak pada prinsip. Oh ya, mungkin kalau dari saya adalah ini, kemampuan melihat dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Oke, kalimat-kalimat yang sederhana tapi maknanya sangat dalam ya. Oke, karena pada akhirnya keputusan diplomatik itu bukan hanya tentang hari ini, melainkan juga tentang hubungan antar negara di masa depan. Oke, baik. Jadi pada segmen terakhir nanti kita akan mencoba menjawab nih satu pertanyaan penutup. Apakah keputusan yang diambil dalam kasus Usma Ahmed ini dapat disebut sebagai keberhasilan diplomasi? Dan apa pelajaran yang bisa diambil oleh para calon diplomat dari kasus ini? Oke, baik. Setelah mendengar bagaimana ya beratnya menjadi seorang diplomat dalam menangani kasus ini, sekarang kita akan melihat dari sudut pandang hubungan internasional nih. Oke, baik Ibu Nazwa sebagai ahli HI nih. Banyak orang yang mungkin tuh berpikir ya bahwa kasus dalam film The Diplomat ini hanyalah persoalan menyelamatkan satu orang warga negara. Namun mengapa praktiknya kasus seperti ini justru menjadi isu dalam hubungan internasional? Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi pertanyaan ini sangat penting ya, karena di sini adalah letak inti dari profesi seorang diplomat. Seperti itu. Jadi dalam perspektif hubungan internasional ini, persoalan ini tidak hanya berhenti pada sebatas hanya individu, tetapi ketika seorang warga negara ini berada di wilayah negara lain, maka kasus tersebut secara otomatis pasti melibatkan dua negara yang sama-sama itu memiliki hak, kewajiban, dan serta kepentingan yang harus tetap dihormati. Jadi dalam kasus ini, di film ini kita melihat bahwa seorang perempuan India ini berada di Pakistan dan meminta perlindungan kepada kedutaan besar India. Nah, dari kacamata India, pemerintah ini memiliki tanggung jawab secara konstitusional dan moral untuk melindungi setiap warga negaranya. Nah, dimanapun mereka berada, namun di sisi lain, perempuan ini tuh berada di wilayah Pakistan, yang mana negara ini juga pasti memiliki yurisdiksi hukum dan kedaulatan penuh atas seluruh proses yang berlangsung di negaranya. Artinya India ini tidak bisa semerta-merta gitu bertindak hanya karena ingin menyelamatkan warganya. Jadi setiap keputusan ini harus mempertimbangkan sisi hukum internasionalnya itu sendiri, hubungan diplomatik, dan serta dampak terhadap kedua negara ini. Jadi walaupun niatnya baik ya, tapi India ini tidak bisa bertindak sesuka hati. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang saya bilang, dalam hubungan internasional ini terdapat prinsip yang sangat fundamental, yaitu kedaulatan negara. Jadi prinsip ini menjelaskan bahwa setiap negara ini memiliki hak eksklusif untuk mengatur seluruh urusan yang terjadi di wilayahnya tanpa ada campur tangan negara lain. Nah, misalnya apabila India ini secara sepihak mengirim aparat keamanan ke Pakistan untuk membawa pulang korbannya tanpa persetujuan pemerintah di Pakistan, tindakan tersebut ini hanya akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Pakistan. Jadi dampaknya ini sangat buruk ya, bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga dapat memicu krisis diplomatik,
memperburuk hubungan bilateral kedua negara ini dan bahkan meningkatkan ketegangan politik di kawasan. Jadi karena itulah diplomat ini tidak dapat menggunakan pendekatan secara kekuatan gitu, melainkan memilih jalur diplomasi, negosiasi, serta komunikasi dan mekanisme hukum yang sudah ada secara teratur gitu, terstruktur. Jadi proses ini memang sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi jauh lebih aman dan sesuai dengan hukum internasional. Oke, nah namun nih di sisi lain, masyarakat India kan tentu berharap ya pemerintah itu bergerak cepat nih untuk menyelamatkan warga negaranya gitu. Bagaimana seseorang diplomat itu menghadapi tekanan seperti itu? Ya, jadi ketika seorang diplomat ini berada dalam posisi yang sangat sulit, jika pemerintah India ini bergerak terlalu lambat, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah ini gagal dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Jadi kepercayaan publik ini terhadap pemerintah ini dapat menurun drastis dan legitimasi pemerintah ini dapat dipertanyakan seperti itu. Jadi tapi sebaliknya, apabila India bertindak terlalu agresif tanpa menghormati proses hukum yang ada di Pakistan, hubungan diplomatik kedua negara ini bisa memburuk. Dan India dan Pakistan ini kan memiliki hubungan sejarah yang sangat sensitif, sehingga kesalahan kecil sekalipun dapat menimbulkan konsekuensi politik yang lebih besar. Jadi diplomat ini harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan utamanya nih, antara melindungi warga negara, menghormati kedaulatan negaranya, dan menjaga stabilitas hubungan bilateral seperti itu. Nah dalam film kan juga bisa kita lihat ya bahwa setiap keputusan dari JP Singh sendiri ini kan memang harus melalui koordinasi yang panjang nih dengan berbagai pihak gitu ya. Nah, mengapa sih proses diplomasi itu memang cenderung tidak bisa dilakukan secara instan? Iya, karena diplomasi ini bukan hanya sekedar untuk mengejar hasil akhir ya, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara sah, legal, dan dapat diterima oleh semua pihak. Jadi seorang diplomat ini tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri tentunya, pemerintah negara terus dengan pemerintah negara tempat ia bertugas, dan aparat penegak hukum, pengadilan, hingga otoritas imigrasi yang ada di sana. Jadi dalam situasi tertentu ini bahkan organisasi internasional pun dan lembaga hak asasi manusia juga dapat dilibatkan gitu dalam kasus ini apabila diperlukan. Nah, jadi seluruh tahapan-tahapan tersebut ini bertujuan untuk segera agar penyelesaian kasus ini tidak menimbulkan persoalan baru gitu di kemudian hari. Nah, keberhasilan diplomasi ini bukan hanya berhasil memulangkan korban ke India, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut tidak memicu konflik konflik politik maupun diplomatik antara India dan Pakistan. Kalau kita melihat nih hubungan antara India dan juga Pakistan sendiri, apakah faktor sejarah juga membuat kasus seperti ini tuh menjadi jauh lebih sensitif? Iya, tentu saja seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi hubungan India dengan Pakistan ini kan sejak pemisahan wilayah pada tahun 1947 jika tidak salah itu memang diwarnai berbagai konflik ya, mulai dari sengketa Kashmir, terus beberapa kali perang terbuka juga, hingga ketegangan politik dan militer yang masih berlangsung nih hingga saat ini. Jadi situasi tersebut dapat membuat tingkat kepercayaan antara kedua negara ini tuh relatif rendah seperti itu. Nah, kasus yang sebenarnya hanya melibatkan satu warga negara ini juga dapat berkembang menjadi isu politik apabila tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi inilah sebabnya diplomat ini selalu mengutamakan komunikasi, kehati-hatian, dan negosiasi dibandingkan tindakan yang lebih konfrontatif seperti itu. Jadi sebenarnya keputusan yang diambil seorang diplomat itu bukan hanya berdampak pada satu individu saja seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi suatu keputusan diplomatik ini dapat menghasilkan banyak dampak yang jauh lebih luas daripada yang kita lihat gitu. Jadi keputusan ini menentukan keselamatan seorang warga negara, mempengaruhi tingkat kepercayaan antar negara, lalu menentukan keberlanjutan kerjasama dalam politik, ekonomi, dan keamanan, bahkan berpengaruh terhadap stabilitas di kawasan itu sendiri. Seperti itu. Jadi dalam konteks India dan Pakistan ini, setiap langkah diplomatik memiliki konsekuensi. Jadi seorang diplomat tidak hanya berpikir bagaimana menyelamatkan satu orang saja, tetapi juga bagaimana menjaga kepentingan nasionalnya tanpa memperburuk hubungan dengan negara lain. Seperti itu. Baik, setelah pembahasan kita tadi, sekarang muncul satu pertanyaan penting. Menurut para narasumber sendiri, apakah penyelesaian kasus Usma Ahmed ini dapat dikatakan berhasil? Dan jika berhasil, keberhasilan itu sebenarnya diukur dari apa? Baik Mbak Nadia, apabila dilihat dari perspektif diplomat, saya berpendapat bahwa kasus ini dapat dikatakan berhasil. Namun, ukuran berhasil dalam diplomasi tidak sesederhana berhasil atau tidaknya seseorang itu dipulangkan ke negaranya. Keberhasilan diplomasi justru diukur dari kemampuan menyelesaikan sebuah krisis tanpa menimbulkan krisis yang baru.
dalam kasus Uzma Ahmed ini, pemerintah India berhasil memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui jalur diplomatik dan proses hukum yang berlaku di Pakistan sana tentunya, tanpa melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan negara tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa diplomasi bukanlah tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang bagaimana membangun komunikasi, melakukan negosiasi, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang penting keselamatan warga negara terjamin, sementara hubungan diplomatik antara India dan Pakistan tetap dapat dipertahankan meskipun keduanya memiliki konflik yang panjang. Baik, jadi keberhasilan seorang diplomat itu bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaiannya itu tidak memperburuk hubungan antar negara. Betul sekali Mbak Nadia, karena seorang diplomat itu selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjaga ruang dialog dan kerjasama bagi kedua belah negara akan di masa depan. Nah, kalau kita lihat dari perspektif HAM nih, bagaimana sih Ibu Salsani melihat hasil akhir dari kasus ini? Nah, kalau dari sudut pandang hak asasi manusia itu sendiri, kasus ini juga dapat dinilai sebagai sebuah keberhasilan. Tapi fokus utama bukan pada hubungan antar negaranya, melainkan pada perlindungan terhadap korban sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Nah, Uzma Ahmed ini kan memperoleh akses terhadap perlindungan hukum, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya di hadapan pengadilan gitu ya, serta akhirnya dapat kembali ke negaranya dengan aman. Nah, hal tersebut ini tuh menunjukkan bahwa hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan tetap menjadi prioritas. Nah, kasus ini juga memberikan pelajaran bahwa perempuan gitu ya, yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi maupun perkawinan paksa lintas negara harus memperoleh perlindungan tanpa memandang batas wilayah negara. Nah, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses keadilan dan terbebas dari ancaman terhadap keselamatan maupun martabatnya. Nah, dengan kata lain, keberhasilan dalam perspektif HAM itu sendiri tidak hanya diukur dari selesainya sebuah kasus, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban benar-benar dihormati dan dipulihkan. Wah, menarik sekali. Jadi selain diplomasi, aspek kemanusiaan juga menjadi ukuran penting ya dalam melihat keberhasilan suatu penyelesaian konflik internasional gitu. Nah, sekarang kita beralih ke perspektif hubungan internasional nih. Apa pelajaran paling penting yang dapat kita ambil dari kasus ini? Oke, jadi dalam perspektif HI itu sendiri ya, kasus Uzma Ahmed ini sangat memberikan pelajaran bahwa diplomasi dan hukum internasional masih merupakan instrumen yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik lintas negara sampai saat ini. Jadi di tengah hubungan India dan Pakistan yang sering mengalami ketegangan konflik politik, penyelesaian kasus ini membuktikan bahwa dialog, negosiasi, serta penghormatan terhadap mekanisme hukum mampu menghasilkan solusi tanpa menggunakan tekanan militer maupun kekuatan yang koersif. Jadi kasus ini juga menunjukkan bahwa diplomasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun jembatan komunikasi ketika kepentingan dua negara ini saling berbenturan. Jadi seorang diplomat ini tidak hanya bertugas menyampaikan pesan pemerintah, tapi juga menjadi mediator yang mampu membangun kepercayaan, mengurangi potensi konflik, serta mencari titik temu untuk menguntungkan semua pihak. Inilah yang menjadi alasan hingga saat ini mengapa diplomasi masih menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga perdamaian, stabilitas kawasan, dan kerjasama antar negara. Oke, baik. Jadi dari ketiga perspektif tersebut, kita dapat melihat nih bahwa keberhasilan kasus Uzma Ahmed ini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar keberhasilan memulangkan seorang warga negara saja. Dari perspektif diplomasi, keberhasilan itu terletak pada penyelesaian krisis tanpa memicu konflik baru. Nah, dari perspektif HAM sendiri, keberhasilan itu berarti hak-hak korban itu terlindungi dan juga keadilan dapat diakses. Lalu dari perspektif hubungan internasional sendiri, kasus ini menjadi bukti bahwa diplomasi, hukum internasional, dan dialog itu tetap merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan lintas negara. Nah, inilah yang membuat kasus Uzma Ahmed ini bukan hanya menarik, tetapi juga relevan sebagai pembelajaran mengenai praktik diplomasi modern dan juga pentingnya kerjasama antar negara dalam menghadapi persoalan kemanusiaan. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di akhir segmen. Terima kasih kepada ketiga narasumber kami, Ibu Zahra sebagai diplomat senior kami, lalu juga Ibu Nazwa sebagai ahli hubungan internasional, lalu Ibu Salsa sebagai pengamat hak asasi manusia. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara kami, yaitu The Diplomat Stable. Sampai jumpa di podcast Diplomat Stable selanjutnya.